بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sittah, 6 landasan besar, 6 landasan pokok yang mesti dikenal, diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Wallahi, demi Allah, kalau bukan karena hidayah, petunjuk dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu mengkaji pembahasan tentang usul sittah ini dan juga pembahasan-pembahasan yang lainnya. Namun semuanya ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu, pertemuan terakhir, kita membahas landasan pokok yang ketiga, yaitu tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslimin di dalam perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara yang ma'ruf. Dan sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang keempat, tersisa satu hal yang ingin saya sampaikan yang belum sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa perintah para penguasa itu disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Ada perintah penguasa yang pertama, itu berkaitan dengan syariat Islam. Perintah penguasa yang mengenai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syiar-syiar Islam, maka itu hukumnya wajib untuk dijalani. Wajib untuk dijalani. Nah, ketika penguasa kita, pemerintah kita memerintahkan kita untuk menunaikan sholat, menunaikan puasa, berhaji bagi yang mampu, mereka hasung kita, maka ini wajib kita taati karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perintah atau ajakan
penguasa di dalam hal-hal yang terkandung di dalamnya larangan secara syariat Islam, terkandung di dalamnya ma'asi, terkandung di dalamnya misalnya kesyirikan dan sebagainya, maka di sini seorang muslim tidak boleh untuk mentaati perintah tersebut. Namun bukan berarti boleh untuk menentang ataupun memberontak karena hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, perintah ataupun ajakan penguasa terkait dengan hal-hal yang mubah atau berkaitan dengan hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Perkara-perkara yang mubah dibenarkan di dalam syariat kita, dibolehkan. Maka hal yang seperti ini kata para ulama harus ditaati untuk sebuah maslahat, untuk sebuah kemaslahatan, dan dalam rangka persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Jadi 3 hal yang tersisa pada pertemuan yang lalu yang belum sempat kita sebutkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di malam yang mulia ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-aslur rabi', pokok yang keempat. Pokok landasan yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan para ulama. Wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fikih serta para fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, serta penjelasan orang-orang yang menyerupai para ulama padahal mereka bukan bagian dari para ulama. Baik, ini pembahasan ataupun landasan pokok yang sangat besar di dalam Islam. Di dalam Islam itu telah disebutkan, telah dijelaskan apa ilmu yang sesungguhnya, apa ilmu yang seseorang mempelajarinya akan diberikan ganjaran pahala, yang dengannya akan terangkat darinya kebodohan dan akan membawanya ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Dan di dalam Islam juga dijelaskan siapa ulama yang sesungguhnya. Tidak semua orang yang kita lihat berpakaian bak seorang ulama kemudian langsung dikatakan ia adalah seorang alim dan ulama. Ini semuanya telah diatur di dalam agama Islam. Telah dijelaskan, diterangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula tentang fikih. Apa fikih yang sesungguhnya? Kemudian siapa para fuqaha? Semuanya itu telah diterangkan, telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai prinsip kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ataupun umat Islam ini mereka tidak tertipu dengan penampilan dan tampang seseorang. Terlihat darinya berpakaian dengan pakaian yang serba putih, kemudian berbicara tentang urusan umat. Lalu orang ini dikatakan sebagai alim ulama. Ini keliru. Namun harus dilihat sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang ada orang yang dikatakan sebagai alim ulama, namun mulutnya tersebut sangat kotor sekali. Mulutnya tersebut mengeluarkan sesuatu,
mengucapkan sesuatu yang tidak layak, yang tidak layak diucapkan oleh orang ya awam, seawam-awamnya sekalipun. Namun ucapan-ucapan tersebut keluar dari lisan seorang yang katanya alim dari kalangan ulama. Nah, ini keliru. Makanya di dalam Islam diterangkan. Baik. Kita mulai dari pembahasan apa yang dimaksud dengan ilmu yang sesungguhnya. Para ulama menerangkan bahwa yang namanya ilmu adalah ilmu yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan manfaat bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhiratnya kelak. Dan ilmu ini yang diinginkan di sini adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Itulah ilmu. Bukanlah dikatakan ilmu mengenal petunjuk dengan prasangka, praduga, sangkaan dan katanya. Tidak demikian. Namun yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal petunjuk dengan disertai dalil-dalilnya. Dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Di dalam definisi yang lainnya diterangkan oleh para ulama yang lain, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana beliau rahimahullah ta'ala menerangkan tentang makna ilmu. Ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fahima ashabuhu. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, wa fahima ashabuhu, dan difahami oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Kalau ditanya mengapa harus dipahami oleh para sahabat, mengapa harus pemahaman para salaful ummah, kita nyatakan dan kita katakan bahwa mereka adalah orang yang paling paham tentang agama Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu secara pengertian yang diterangkan oleh para ulama. Sehingga yang dimaksud dengan para ulama adalah mereka-mereka yang berkata, berakidah, mengucapkan, berbuat itu sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para salaful ummah ridwanullah alaihim. Ya. Ini yang dimaksud dengan para ulama dan fikih serta para fuqaha. Setelah itu beliau melanjutkan, وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan dasar pokok keempat ini pada awal surah Al-Baqarah. Ya, dimulai dari ayat yang ke-40 sampai ayat 122. Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri para ulama, pengertian ilmu yang sesungguhnya. Ya. Jelas dan gamblang sekali diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Saya sebutkan beberapa ayat di dalam suratul Baqarah mulai dari ayat ke-40 sampai ayat 122
saya pilih beberapa ayat yang menerangkan tentang ilmu dan para ulama. Baik, perhatikan. Mulai dari firman Allah Azza wa Jalla, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Allah, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janji-janji kalian, niscaya aku akan penuhi janji-janjiku, kata Allah. Dan ya, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku sajalah kalian kalian takut. Nah, baik, di dalam ayat yang kita baca ini disebutkan dan diterangkan oleh para ulama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita tentang beberapa ciri-ciri ahli ilmi, ciri-ciri para ulama. Sehingga ulama itu tidak sembarangan. Tidak semua orang yang sudah berpakaian dengan pakaian yang putih, memakai sorban, kemudian dia berbicara di hadapan umat, ya, ramai dan banyak yang mengikutinya, lantas langsung seketika itu dikatakan ia adalah alim, ulama besar misalnya. Tidak demikian. Allah katakan, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian janji yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janji kalian. Ufi bi'ahdikum, niscaya kata Allah aku akan penuhi janji, ya, janji-janjiku kepada kalian. Nah, wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku saja. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa di antara ciri para ulama adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan. Allah terangkan di dalam ayat ini. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji-janji Allah Subhanahu, janji-janji mereka kepada Allah. Janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla yang paling besar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Tauhid. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai ulama ataupun ia dinobatkan, diangkat bak seorang ulama, namun dilihat kegiatannya sehari-hari, dia melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini bukan ulama yang sesungguhnya. Bukan ulama yang sesungguhnya. Karena ulama itu, mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling terbesarnya adalah mereka berjanji untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena takut itu bagian dari jenis-jenis ibadah, termasuk dari ibadah hati. Ini satu ayat. Kemudian yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada apa, yaitu Al-Quranul Karim, yang telah aku turunkan kepada kalian, musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian itu membenarkan apa yang ada bersama kalian, yaitu Taurat. Meskipun ayat ini berbicara tentang kaum Yahudi, namun maknanya ini umum kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah terangkan ciri-ciri ahlul ilmi yang sesungguhnya. Apa kata Allah?
dan berimanlah engkau kepada Al-Quran yang telah aku turunkan kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada di sisi kalian dari kitab-kitab sebelumnya. Demikian. Ciri ulama, ciri seorang ahli fikih itu adalah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah, "Wala takunu awwala kafirin bih." Dan janganlah engkau menjadi orang yang paling pertama kufur. Jangan engkau menjadi orang yang paling pertama kufur ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Dan ini keterangan para ulama. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang kufur, apalagi menjadi orang yang pertama kufur terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, "Wa iyaya fattaqun." Dan hanya kepadaku kalian bertakwa. Hanya kepada aku sajalah kalian bertakwa. Ini ciri para ulama. Saya baca lagi, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Allah terangkan lagi ciri-ciri para ulama. Ulama itu tidak mau mencampuri antara yang hak dengan yang batil. Mereka ketika dihadapkan dengan sebuah hak, mereka akan katakan hak. Dan ketika dihadapkan dengan sebuah kebatilan, mereka akan mengatakan ini adalah batil. Selalu menyuarakan kebenaran, dan selalu mereka memberantas kebatilan. Dan perlu diketahui di sini, sebuah kebenaran al-haq itu dikatakan al-haq setelah ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan timbangan hawa nafsu masing-masing kita. Ini yang harus diperhatikan. Kadang ada orang ia mencela pemerintah, mencela kaum muslimin, mencela penguasa muslimin, lalu dia mengatakan bahwa kita ini sedang menyuarakan kebenaran. Nah, ini bukan kebenaran namanya. Ini bukan kebenaran namanya. Yang namanya kebenaran tersebut adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan benar, itulah kebenaran. Dan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai kebatilan, itu adalah kebatilan. Sehingga ciri-ciri para ulama, mereka tidak mencampuri antara al-haq, kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dengan kebatilan yang datang dari syaitan dan bala tentaranya. Mereka tidak akan mencampur adukkan antara itu. Demikian. Qala wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan di antara ciri para ulama juga adalah mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Selalu mereka akan suarakan kebenaran. Tidak mau mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hanya saja seorang muslim, seorang da'i ilallah Azza wa Jalla, dia menyampaikan sesuatu, ketika dia menyampaikan ilmu, dia harus dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri para ulama. Nah, di dalam ayat yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla menerangkan lagi, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah az-zakah dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya di sini adalah di antara ciri para ulama, mereka adalah menunaikan as-salah 5 waktu. Dan bagi kaum rijal, mereka menunaikan salat berjamaah di masjid min masajidillah azza wa jalla. Itu ciri para ulama. Nah, kemudian mereka mengeluarkan zakat. Baik zakat amwalihim, zakat harta mereka, ataukah zakat
hewan ternak mereka, pertanian dan sebagainya, ketika telah sampai haulnya dan telah sampai nisabnya, telah datang haulnya, waktunya, tahunnya, kemudian sampai nisabnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena itu ciri-ciri yang ulama. Karena itu adalah ciri-ciri ahlul ilmi yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan berikutnya, Allah katakan, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Kata Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau memerintahkan manusia kepada sebuah kebaikan, ya, sedang engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian padahal engkau membaca Alkitab, membaca kitabullah, afala ta'qilun, tidakkah engkau berfikir? Tidakkah engkau berakal, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa, ya, di antara ciri-ciri ulama, mereka adalah memerintahkan manusia kepada kebaikan, dan mereka juga ikut melaksanakan serta melakukan kebaikan tersebut. Ya, demikian mereka. Jangan kita hasung manusia untuk menunaikan salatul jamaah, namun kita tidak menunaikan salatul jamaah. Jangan kita hasung manusia untuk menjauhi sebuah perbuatan dosa, namun kita juga terjatuh ke dalam dosa yang kita, ya, mengingatkan muslimin dari dosa tersebut. Nah, ini ciri-ciri para ulama. Demikian. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Allah terangkan sampai ayat 122. Tersebutkan di dalamnya tentang ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sesungguhnya, kemudian tentang fikih dan para fuqaha, kemudian penjelasan tentang orang-orang yang sok menyerupai para ulama, padahal dia bukan seorang alim ulama. Baik, wa yaziduhu wuduhan, kembali kepada matan, saya baca lagi, dan ya, semakin bertambah jelas pokok landasan yang keempat tersebut, ya, ma sarrahat bihi as-sunnah fi hadzal kalamil katsiril bayyinil wadih, ya, dengan penjelasan, dengan datangnya sunnah Nabi SAW berupa pembicaraan yang sangat banyak, yang jelas lagi terang, ya, lil amil balid, bagi seorang awam yang sulit memahami sekalipun. Maksud dari ucapan beliau di sini adalah beliau ingin terangkan kepada kita bahwa di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam juga diterangkan siapa ulama yang sesungguhnya. Ya, siapa ulama yang sebenar-benarnya. Hakikat para ulama yang sebenar-benarnya. Makanya semuanya itu harus ditimbang dengan ilmu, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita enggak mengatakan seorang itu alim ulama, ya, dengan hawa nafsu kita ataupun pemikiran yang ada pada kita. Tidak demikian. Tapi kita menyebutkan seseorang itu sebagai alim, sebagai ulama, itu harus dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma sara hadza aghrabal asya'." Lalu kata beliau, kemudian landasan yang keempat ini, ya, hari ini menjadi hal yang sangat asing sekali. Menjadi hal yang aneh sekali. Penjelasan tentang ilmu yang sesungguhnya. Apa itu ilmu yang sesungguhnya? Penjelasan tentang para ulama, para fuqaha yang sebenar-benarnya, siapa mereka? Hari ini pokok landasan yang keempat ini menjadi aneh, terasing sekali di tengah-tengah muslimin. Ya,
Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wal dhalalat. Sehingga ya, ilmu yang sesungguhnya, fiqih yang sesungguhnya hari ini berubah menjadi bid'ah, hal-hal yang baru dan kesesatan. Ilmu yang sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman dari pemahaman generasi terbaik umat Islam, justru ini hari ini dicap sebagai perkara yang sesat. Padahal yang disampaikan adalah Al-Quran, yang disampaikan adalah Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dengan penjelasan yang datang dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, datang dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, datang penjelasan dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Hari ini ilmu yang sesungguhnya ini dikatakan sebagai kebid'ahan dan kesesatan, dicap sebagai sesat. Keadaannya berbalik hari ini. Mengapa ini bisa terjadi? Ini semuanya karena kejahilan umat ini tentang landasan pokok yang keempat ini. Padahal di dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan apa itu ilmu dan apa itu fiqih. Siapa mereka para ulama dan siapa mereka para fuqaha. Semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, hanya saja ketika kita tidak mau belajar, akhirnya terkena dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, di dalam metode berfikir ataupun di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kata Syekh. Berubah keadaannya. Ya. Baik. Thumma qala wa sara wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang paling terbaik di sisi umat hari ini adalah mereka menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Yang hak, ya, disamar-samarkan. Yang hak ditutup, ya, dibungkus dalam bentuk sebuah kebatilan. Jangan kalian amalkan. Seakan-akan ini adalah kebatilan. Tapi sebaliknya, kebatilan yang jelas itu adalah syirik. Jelas sekali kesyirikan, tapi dibungkus dengan bungkusan yang sangat rapi. Ya, seakan-akan kesyirikan itu merupakan sebuah bentuk amalan yang memuliakan orang-orang saleh yang telah wafat. Datang ke kuburannya misalnya, minta kepadanya, minta syafaat kepadanya. Jelas, ini adalah perbuatan kesyirikan. Tapi dibungkus. Seakan-akan itu adalah sebuah pemuliaan, penghargaan terhadap orang-orang saleh dan sebagainya. Ya, sehingga yang paling dipilih oleh umat hari ini karena kejahilan mereka, kebodohan mereka terhadap ilmu adalah mencampuri antara yang hak dengan yang batil. Baik. Qala wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala. Ya. Berubahlah ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada umat ini. Wa madahahu, dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji di dalam Al-Quranul Karim. Ya, la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Bahwa tidak ada lagi orang yang mengucapkan, tidak ada seorang pun yang mengucapkan kecuali dia adalah seorang zindiq dan orang yang gila. Orang yang membawa ilmu yang benar. Orang yang membawa manhaj yang tulus. Ya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, orang ini hari ini dituduh sebagai orang yang gila. Dituduh sebagai orang yang zindiq, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keadaannya berbalik 180 derajat. Nah. Baik. Wasara man ankarahu wa adahu wa jadda fi tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Dan orang-orang yang mengingkari dan memusuhi ilmu yang sesungguhnya, ya, orang yang mengingkari ilmu, mengingkari Al-Quran dan Sunnah, mengingkari pemahaman salaful ummah, ya, kemudian ia punya semangat untuk menjauhkan umat dari ilmu yang benar tersebut. Siang dan malam dia menjauhkan umat. Jangan ikuti mereka. Jangan ambil ilmu dari mereka. Dengan berbagai lakop yang diberikan. Ya. Justru orang yang seperti ini hari ini dianggap sebagai orang yang faqih. Seorang yang alim. Nah, ini keadaan yang berbalik hari ini. Terjadi di kalangan umat Islam. Kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sebutkan di dalam pembahasan kita di malam yang mulia ini. Saya sebutkan secara ringkas. Pembahasan kita di malam ini menjelaskan tentang penjelasan ilmu, fiqih, dan penjelasan tentang ulama dan siapa para fuqaha. Kita tadi sudah sebutkan apa itu ilmu yang sesungguhnya, ya, apa itu fikih yang sebenarnya, kemudian siapa mereka para ulama. Sudah kita terangkan dari ayat-ayat yang kita baca. Kedua, kita juga menjelaskan tadi tentang penjelasan orang-orang yang mereka seakan-akan adalah ulama, padahal bukan bagian dari ulama sedikit pun. Dari gaya bicaranya, dari ilmu yang keluar dari lisannya, nampak jelas dan benar bahwa dia bukan ulama meskipun orang satu Indonesia ini mengatakan ia adalah ulama. Tapi kalau dia tidak menyuarakan ilmu, maka dia bukan ulama. Ketiga, ya, penjelasan tentang pokok landasan ketiga keempat ini di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian yang berikutnya adalah suwaru tahrifin nas lil ilmi wal fiqih. Bentuk penyelewengan manusia hari ini terhadap ilmu dan fiqih. Mereka mengatakan bahwa ilmu dan fiqih mereka sebutkan sebagai itulah kebid'ahan dan kesesatan. Ya. Menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Kemudian orang-orang yang menyeru kepada ilmu yang sesungguhnya dituduh sebagai orang yang sesat, sedangkan orang yang mengajak umat untuk jauh dari ilmu yang sebenar-benarnya, mereka dituduh ataupun mereka dikatakan sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas prinsip yang keempat ini, dan semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang yang bukan ulama meskipun ia dinobatkan sebagai seorang alim dan ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.